Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom saudaraku, saat ini kita masuki di minggu ketiga di bulan September dengan tema bekerja dengan sukacita untuk Tuhan. Di minggu ini kita terpaksa kembali melakukan rekaman dari rumah karena pemerintah DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB. Jadi mulai minggu ini tidak ada lagi rekaman yang dilakukan dari gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dengan tema ini, saudara-saudara, mari kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita yang selama ini sudah melayani bersama-sama di rumah Tuhan ini, di GKI, Kelapa Cengkir, juga setiap pelayanan yang kita lakukan dimanapun, di komunitas apapun, apakah kita juga mengalami sukacita di dalamnya? Nas membuka Filipi 4 ayat yang keempat hingga yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Marilah saat ini kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh besar hadir di dalam kehidupan kami. Terkadang kami dalam hidup ini dengan mudah menuntut setiap upah dalam pelayanan kami. Kami mau mengakui saat ini kesombongan kami mau mengakui diri kami yang merasa lebih daripada yang lainnya. Di saat kami mulai mengklaim dan menuntut setiap pekerjaan dan juga pelayanan yang kami lakukan di dalam nama-Mu, ya Tuhan. Kami mau mengakuinya di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mendidik kami, supaya kami memahami makna pelayanan, supaya kami mengerti apa arti hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur buat kesempatan hari ini di mana kami dapat mengakui setiap tutur kata kami, kesombongan kami yang melukai hati-Mu, ya Tuhan. Jangan biarkan hidup kami larut dalam kesombongan ini. Biarlah cinta kasih Kristus yang jauh melimpah ruah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan dengarkanlah pengakuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Efesus 2, ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin
Mari, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur akan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Pengampunan dan juga cinta-Mu Tuhan, biarlah menjadi dasar yang benar, dasar yang kokoh dalam kehidupan kami, dan menjadi dasar juga dalam pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah motivasi yang tepat juga menjadi kekuatan bagi iman kami untuk tetap teguh bersama-sama denganmu. Bagi setiap panggilan, tanggung jawab, dan kepercayaan yang Kau berikan, biarlah kami mendasarinya dengan cinta kasih-Mu. Saat ini bersabdalah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Matius 20 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang memulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dengan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengatakan, saudara-saudara, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Siapa yang nggak mau coba? Hobi yang kita sukai, yang membuat kita happy, kita senang mengerjakannya, juga bisa menjadi sumber pendapatan.
Namun realitanya tidak semua orang berhasil menjadikan hobi sebagai pekerjaan, sebagai sumber pendapatan, sebagai profesi. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tidak semua hobi juga bisa menghasilkan. Demikian juga di dalam dunia pelayanan, saudara-saudara, terkadang kita juga sering mendengar lagu kerja buat Tuhan, selalu manis, selalu senange, selalu senang. Tapi apakah benar begitu? Bukankah realitanya kita sering mendapatkan kritik, kita sering dinyinyirin sana-sini, dan yang paling terkenalnya adalah 4L, saudara-saudara. Lu lagi, lu lagi. Kenapa saya lagi, dan saya lagi? Belum lagi kita merasakan tidak happy, kita tidak damai sejahtera di dalam pelayanan kita karena mungkin tidak ada yang memberikan apresiasi. Dan setelah terjun ke dunia pelayanan, ternyata kita baru sadar ternyata pelayanan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kita juga menemukan banyak orang yang tidak kita sukai. Kok di gereja begini, kok di gereja begitu? Itu realita di dalam sebuah pelayanan bahwa tidak selalu manise, kerja buat Tuhan tidak selalu senange. Kita kadang mengalami kepahitan, kita kadang mengalami kecewaan, dan ada juga yang mutung, pindah gereja lain, keluar dari gereja, saudara-saudara. Bahkan ada yang nyesel, saudara-saudara, dan marah sama Tuhan. Karena sudah jadi aktivis, lalu menjadi penatua sejak tahun sekian, dan sudah bertahun-tahun melayani. Pada masa tuanya mendapatkan penyakit yang kronis. Lalu menyalahkan Tuhan, ngomel kepada Tuhan. Ini upahnya Tuhan kerja buat engkau. Mempertanyakan mengenai upah. Saudaraku, apa yang salah dengan hal ini? Barangkali mindset atau cara pandang, cara berpikir kita mengenai pelayanan ada yang keliru. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan menjelaskan bagi kita, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Matius 20 tidak dapat dilepaskan dari Matius 19 pada bagian akhir. Dilatar belakangi oleh pertanyaan Petrus di Matius 19 ayat 27. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan soal upah. Sudah meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus, dapat apa? Yesus menjawab, saudara-saudara. Di ayat yang 29, Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow! Jawaban Yesus menurut saya sangat spektakuler. Dan kalau kita ada di posisi Petrus, wah yang benar Tuhan, kita dapat upah yang luar biasa seperti itu. Tapi saudara-saudara jangan senang dulu. Mari kita perhatikan bagian terakhir, ayat 30 ya. Terjadi plot twist di sana dan menurut saya itu cukup mengejutkan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bukankah Anda juga ikut terkejut? Tadi katanya mendapatkan 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Tapi kenapa yang awal menjadi terdahulu, terdahulu menjadi awal? Ini maksudnya apa Tuhan? Sebelum kita bingung, Petrus juga bingung, saudara-saudara, soal jawaban Yesus ini. Yesus coba menjelaskan di pasal yang ke-20. Ayat pertama hingga yang ke-16. Apa makna terdahulu menjadi terdepan, terdepan menjadi yang terdahulu? Menggunakan sebuah perumpamaan yang menurut saya simpel ya. Perumpamaan yang waktu itu juga dilihat oleh Yesus. Yaitu perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur.
Jadi saudaraku, hal yang lazim pada zaman Yesus ya, yang namanya kebun anggur itu menggunakan pekerja-pekerja lepas yang saat itu banyak sekali di Israel. Jadi perumpamaan itu dikisahkan bagaimana si tuan sedang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saya tidak tahu apakah mungkin itu saat itu sedang panen begitu ya. Namun membutuhkan banyak orang untuk mengerjakan kebun anggur itu. Dari pagi-pagi benar ya, jamnya memang tidak spesifik jam berapa ya, entah jam 5, banyak penafsir mengatakan itu jam 5 gitu ya, atau ada yang mengatakan juga jam 6. Lalu jam 9, jam 12, jam 15, dan jam 17 ya, pagi-pagi benar jam 9, 12, 15, 17. Jadi si tuan ini mencari pekerja di 5 jam itu, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah yang pagi-pagi benar. Saya kelompokkan menjadi 1 karena kelompok pagi-pagi benar ini ada kesepakatan, yaitu 1 dinar. 1 dinar, saudara-saudara, adalah upah pekerja 1 hari. Ya, let's say misalnya di Jakarta sekarang adalah 100.000 ya, upah pekerja bangunan ya misalnya. 100.000 1 hari. Nah, itu adalah 1 dinar gitu ya. Jadi upah pekerja 1 hari pada waktu itu. Dan asumsinya adalah upah 1 hari adalah cukup untuk biaya makan 1 hari ya. Nah, saudara-saudara, itu kelompok yang pagi-pagi benar dengan kesepakatan 1 dinar. Kelompok yang kedua adalah jam 9, 12, dan 15. Tidak disebutkan berapa harganya, hanya dikatakan harga yang pantas. Jadi tidak tahu berapa, 1 dinar lebih atau kurang tidak tahu. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah yang jam 17, saudara-saudara. Dikatakan justru tidak ada kesepakatan upah di situ. Jadi ada 3 kelompok yang mendapatkan kesepakatan 1 dinar, harga yang pantas, dan tidak ada kesepakatan sama sekali di kelompok yang ketiga. Nah, maka masalah muncul saat ternyata pekerja yang masuk jam 17 itu dipanggil oleh mandornya, lalu dibayar dulu. Dan yang bikin kaget adalah bayarannya adalah 1 dinar juga. Sama seperti kelompok pertama yang datang pagi-pagi benar. 1 dinar. Cuman bekerja 1 jam. Karena 17 dia datang, sejam kemudian selesai bayaran. Dapat 1 dinar juga. Itu mengejutkan. Ternyata yang kelompok pagi-pagi benar berekspektasi bahwa dia akan mendapatkan yang lebih nih dari yang 1 dinar. Ternyata enggak. Ternyata dia juga tetap dapat yang 1 dinar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Tuan itu mengatakan bahwa ini sudah sepakat 1 dinar. Sedangkan yang kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar, dikatakan dalam perumpamaan ini adalah kemurahan hati dari si tuan. Dan ternyata si tuan memberikan kepada semua jam yang ada, pagi-pagi benar, 9, 12, 15, dan 17, adalah upah yang sama, yaitu 1 dinar. Saudaraku, Yesus dalam perumpamaan ini menjelaskan bahwa konsep kerajaan Allah, dan ini terkait dengan upah gitu ya. Pertama, Yesus mau menjelaskan bahwa pekerjaan yang mereka terima ini adalah sebuah anugerah, saudara-saudara. Kenapa sebuah anugerah? Jadi saudaraku, kondisi Israel pada zaman itu ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Untuk mencapai hidup yang mapan, pekerjaan yang tetap itu susah, tidak mudah. Maka banyak orang yang pengangguran. Ya, ekonominya sulit, pengangguran banyak. Banyak pekerja-pekerja lepas yang tidak jelas statusnya, tidak jelas apakah mereka bisa makan hari ini. Kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan, ya mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka hari itu. Mereka mungkin nggak makan pada hari itu, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, di saat ada kesempatan
yang diberikan kepada pekerja lepas ini, pekerja yang menunggu pekerjaan ini, pekerjaan itu atau kesempatan itu menjadi sebuah anugerah yang dinanti-nantikan, saudara-saudara. Apalagi jikalau kesempatan itu datangnya pagi-pagi benar. Ya, ternyata pagi-pagi baru bangun tidur, keluar rumah, sudah ada yang menawari pekerjaan. Sudah mendapatkan kesempatan itu dari pagi. Maka orang ini akan begitu lega dan bersuka cita karena sebuah kepastian akan kebutuhan hidupnya satu hari sudah terpenuhi. Dia sudah dapat jaminan, dapat upah, bisa makan. Udah dapat jaminan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, kepastian dalam satu hari itu, saudara-saudara. Nah, maka kita bisa bayangkan jikalau kita menjadi pekerja yang ada di jam-jam sore hari, sampai dari pagi dia menunggu nih, sampai sore hari dia tidak mendapatkan pekerjaan. Tidak ada yang memberikan kesempatan, tidak ada yang menawari pekerjaan. Betapa stresnya, betapa depresinya, betapa takutnya orang ini. Waduh, keluargaku hari ini nggak makan. Itu yang ada di pikirannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan tidak ada yang memberikan kesempatan itu. Orang itu memikirkan satu hari penuh, saudara-saudara. Maka kita bisa bayangkan betapa bersyukurnya orang yang mendapatkan kepastian di pagi hari. Maka yang jam 17 saat ditawari pekerjaan, dia nggak pakai pikir-pikir, nggak pakai nego-nego, nggak pakai kesepakatan soal upahnya berapa. Cus, langsung jalan. Tanpa berpikir panjang, apalagi soal nego upah, orang ini langsung mau bekerja di kebun anggur itu. Ini yang jam 17 nih, yang sudah sore. Karena dia tahu bahwa nggak akan ada harapan lagi untuk bekerja. Saat ada harapan yang muncul di detik-detik terakhir, dia langsung ambil kesempatan itu untuk bekerja. Maka saudara-saudara, kalau kita yang mendapatkan kesempatan di pagi hari, harusnya bersyukur luar biasa. Kita nggak perlu stres, nggak lagi memikirkan, karena sudah ada kepastian yang jelas. Maka saudaraku, berapapun jamnya, harusnya tetap bersyukur ya, mau jam 9, 12, pagi-pagi benar, jam 15 atau jam 17, di mata pekerja-pekerja lepas ini, kesempatan atau pekerjaan itu adalah sebuah anugerah. Jadi ini pertama kali yang harus kita lihat, saudara-saudara, bahwa setiap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh si tuan kebun anggur itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kedua, saudara-saudara, kerajaan Allah itu tidak ada pembedaan. Kerajaan Allah tidak pandang bulu, saudara-saudara. Kerajaan Allah itu berlaku untuk semua orang. Mau yang jadi muridnya sejak lama ataupun yang mau jadi murid Yesus sejak lama, murid-murid Yesus seperti Petrus, ataupun penjahat yang mati di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus, yang baru mengakui Yesus di detik-detik terakhirnya, akan mendapatkan cinta yang sama, saudara-saudara. Jadi dalam konsep kerajaan Allah tidak ada senioritas, ya. Tidak ada ospek di kerajaan Allah lalu yang duluan masuk mengatakan, ikat pinggangnya mana? Gitu ya. Itu tidak ada. Seperti yang baru viral belakangan ini, ya, ospek online yang terjadi, ya. Tidak ada senioritas. Tidak pandang bulu siapapun. Entah dia punya jabatan yang istimewa semasa hidupnya, entah dia punya karir yang begitu luar biasa. Atau siapapun diri kita, entah kita orang ningrat, entah kita keturunan sultan. Kerajaan Allah itu berlaku sama bagi semua orang. Allah memberikan upah yang sama. Saudara-saudara, hal ini menarik karena terkadang kita menuntut, karena terkadang kita mengklaim
atas apa yang kita kerjakan, sama seperti upah yang diterima oleh orang yang bekerja pagi-pagi hari, mengharapkan lebih, berekspektasi lebih. Itulah salah satu dasar kenapa Yesus mengatakan nih, yang terdahulu akan menjadi ke belakang. Karena tadi tidak bersyukur. Karena tadi dia mengharapkan yang lebih. Dan justru mengutamakan yang belakangan. Karena dia bersuka cita. Dia bersyukur. Saya jadi ingat kisah perempuan Sirofenisia yang meskipun remah-remah, gak apa-apa Tuhan, dia tetap bersyukur. Ini juga menjadi kritikan bagi orang-orang Israel tentunya, yang terkadang memandang bahwa dia adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang diberkati, dan merasa lebih daripada yang lain. Termasuk Petrus yang mempunyai mindset itu. Wah, saya ikut Yesus, saya murid Yesus, saya orang Yahudi. Namun Yesus men-plot twist itu semua, membalikan situasi itu semua, dan menjelaskan bagaimana di hadapan Tuhan kita semua sama, termasuk bangsa-bangsa lain, orang lain yang biasa dikafir-kafirkan oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku, yang ketiga, ini adalah hal yang cukup menarik menurut saya. Karena si Tuan ternyata terus membuka kesempatan itu. Dan mencari pekerja meskipun sudah sore. Meskipun waktunya cuma tinggal 1 jam. Tapi si Tuan ini keluar. Dan mencari. Dan ternyata masih ada pekerja-pekerja yang menunggu, yang menantikan pekerjaan sampai detik-detik terakhir, saudara-saudara. Disinilah saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah yang tidak diam saja. Allah yang juga bekerja. Bekerja apa, saudara-saudara? Bekerja untuk mencari yang hilang. Mencari yang selama ini belum mengenal Allah. Mencari yang selama ini belum bertobat dari dosanya. Mencari yang terhilang. Dan Allah terus aktif membuka kesempatan. Allah begitu bersabar. Allah membuka kesempatan bagi orang-orang yang belum mengenal dirinya. Bagi orang-orang yang belum berbalik kepadanya. Kesempatan itu terus diberikan. Dan Allah mencari, saudara-saudara. Maka kita bersyukur ya. Kita punya Allah yang tidak hanya diam. Tidak hanya duduk santai di singgasana, tapi Allah yang begitu care, peduli, dan terus mencari yang terhilang. Maka bukankah, saudaraku, kita seharusnya bersuka cita memiliki Tuhan yang seperti itu? Bukan malah ngomel dan juga bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang sudah diberikan janjinya kepada Tuhan, malah terus-terusan bersungut-sungut dan tidak pernah berhenti untuk bertegar tengkuk. Harusnya kita bersyukur, saudara-saudara. Harusnya kita menghargai betul setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Maka saudaraku, pada bagian akhir saya mau katakan, jangan jadikan pelayanan kita kepada Tuhan sebagai sebuah pekerjaan. Melainkan, jadikan pelayanan kita sebagai ungkapan syukur. Sebagai bentuk syukur yang nyata. Karena kita diberikan anugerah. Karena kita diberikan kesempatan untuk terus hidup, untuk terus menjalin relasi dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Maka apa yang kita lakukan di gereja dan dimanapun Tuhan memanggil kita untuk melakukannya, jadikanlah itu sebagai syukur. Sehingga dengan begitu kita akan mengerjakannya, kita akan melakukannya dengan penuh ketulusan dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saat ini saudaraku kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau yang memberikan anugerah. Biarlah kami dapat menghargai, mensyukurinya Tuhan. Dan kami juga ikut bersuka cita jikalau saudara kami, rekan-rekan kami yang tadinya menjadi hamba dosa, saat ini mengenal Engkau dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga ikut bersuka cita. Biarlah kami juga ikut bersyukur di dalamnya. Dan di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah setiap kesempatan yang Kau berikan juga dapat kami syukuri dengan segenap hati. Mungkin yang kami dapatkan jauh di bawah kami biasanya. Pendapatan kami mungkin saat ini berkurang, namun biarlah kesempatan yang ada di hadapan kami dapat kami gunakan dengan sebaik mungkin. Dan barangkali menjadi jalan-Mu Tuhan untuk sebuah kesempatan yang lebih besar di kemudian hari. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah rasa sakitnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan melalui obat-obatan, melalui tenaga medis. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan bagi opa dan oma kami. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, biarlah imunitas tubuhnya dapat Engkau jaga. Dan biarlah oma dan opa kami merasakan damai sejahtera. Juga imannya terus dikuatkan. Kami yang juga bekerja Tuhan, biarlah setiap kesempatan yang ada dapat kami gunakan dengan baik. Di saat kami harus memenuhi kebutuhan studi anak-anak kami, kebutuhan hidup kami yang tidak murah ya Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar dengan bentuk online. Setiap gadget yang digunakan, koneksi yang digunakan, kiranya tidak menghalangi proses belajar mengajar, sehingga anak-anak kami mendapatkan ilmu yang baik ya Bapak. Tuhan juga sertai setiap pergumulan kami hari lepas hari di tengah-tengah pandemi ini. Kami yang terus berjuang Tuhan, dan kami percaya pandemi ini akan segera berlalu. Ajar kami untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Biarlah kami juga dapat berjalan terus sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Iman kami tidak goyah meskipun pandemi ini terus melanda kami. Terima kasih Tuhan bahwa selama ini Engkau setia juga. Engkau juga aktif Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah kami tidak pernah berhenti bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nas persembahan dari Mazmur 145 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk pimpinan dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Ajar kami juga untuk dapat selalu bersuka cita di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dan saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban, memberikan anugerah yang terbesar dalam hidup kita, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing kita untuk melakukan firman Tuhan, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.